Sebelumnya aku mau jelasin sedikit komponen tentang RLC. Mungkin kalian udah pada tahu. Ya pasti udah belajar nggak sih sama Pak atau Pak Haji? Dari yang paling sederhana dulu deh. Ini namanya resistor. Apa sih fungsi resistor? Ada tahu nggak? Menghambat apa? Arus. Oh ya, ini resistor buat menghambat arus. Simbolnya itu R. Satuannya Ohm. Oke, aman ya? Apa perlu ditanya? Ada yang perlu tanyain nggak? Aman ya? Saudaranya resistor yang ini? Kapasitor. Enggak, yang bisa diubah-ubah namanya apa? Resistor variabel. Variabel resistor. Kebalik. Kebalik. Ini Kapasitor. Fungsinya menyimpan arus. Saya salah. Menyimpan muatan ya. Ingat, bukan menyimpan arus, menyimpan muatan. Di sini tuh ada dua jenis kapasitor. Satu polar dan non polar. Apa sih bedanya polar dan non polar? Kalau yang non polar, kakinya itu sama panjang. Kalian itu bebas meletakkannya mau begini atau begini, itu sama. Itu yang non polar, non. Kalau yang polar itu tuh yang ada plus dan negatifnya. Buat susunannya bagaimana, Kak? Nah, buat susunannya kalian itu cari tahu nih di rangkaiannya plusnya mana, minusnya mana. Maksud nggak? Aduh, pulpen dong, ini plus. Misalkan kapasitornya itu yang non polar ya, yang polar yang ada plus ada minusnya. Nah, ini kan kalau polar itu ditandai dengan kakinya itu satunya panjang banget, satunya pendek. Nah, kalau yang non polar itu kakinya sama ya. Nah, kalau yang polar mana sih, Kak? Yang positif itu yang kakinya panjang sendiri. Nih, kamu lihat nggak? Nih, aku kasih lihat nih. Kalau misalkan begini case-nya ya, yang panjang di mana, yang pendek di mana? Ini A nih. Ini dah, ini B. Ini kapasitor kan gini. Kan ada yang paling panjang, ada yang pendek. Nah, yang paling panjang itu di mana? A apa B? Nah, ini gini. Positifnya dari sini, negatifnya di sini. Positifnya di A, negatifnya di B. Kalau ini aku balik begini, yang panjang di A apa B? B. Nah, ini yang ketiga, yang terakhir dalam komponen RLC, yaitu adalah induktor. Fungsinya sama, menyimpan muatan, tapi bedanya di sini itu kalau kalian buka, itu tuh bahannya terbuat dari tembaga. Kalau kalian Fisdas 2, itu kan kalian pernah praktikum yang trafo itu, Ya. yang ada lilitan-lilitannya, itu kan gede kan lilitannya. Nah, kalau kecil banget itu dipakai di sini. Nah, fungsinya sama, menyimpan muatan, tapi dalam bentuk lilitan itu, dalam bentuk medan magnet. Nah, kalau ini menyimpan muatan doang, tapi ini dalam bentuk medan magnet. Kalau yang ini sama ya. Ini tuh non polar, berarti kalian bebas lah penempatannya. Mau begini boleh, mau begini boleh. Nah, sekarang buka modul kalian di bab RLC. Jadi kan kalau mengukur arus, ya arusnya harus Mengalir. kan? Iya. Mengalir ke MM dulu, baru lanjut. Kalau di sini kan si positifnya disambung dulu ke MMD, ini kan ukur arus. Terus yang negatifnya sambung ke resistor. Iya. Gitu. Nah, kalau misalkan ukur tegangan gimana? Di kaki res. Paralel kan? Berarti dia di mana? Kira-kira kalau mau ukur tegangan. Di kaki resistornya nggak sih? Ukur tegangan resistor dah. Di kaki resistornya. Sini. Coba main di depan gitu. Coba. Gini. Lagi video? Jadi gini teman-teman, sini A ya. Ini B. Ya. Nah, ini ada MM di sini.
Nah, yang ini kan merah, ini hitam. Ini kita mau ngukur tegangan ya, berarti V. Ya. Yang merahnya di mana? Hitamnya di mana? Merah di A, hitam di B. Merah di A. merah di A. merah di ini merah. Terus hitam di B. B. Iya bener lah. si balik. Loh, oh jadi Oh itu minus. Oh. Oh itu minus gak kelihatan. Kembali. Ya. Oh, berarti kalau misalnya ini plus, Merah di B. B. Terus Hitam di A. sehingga terus. Nah, buat ganor syaratnya itu kita nggak ubah-ubah, tetap di Di full tempatnya. full chord. Yang kita variasiin itu frekuensi ini. Itu ada 100, 200, 300. Nah, kalian pasang dulu resistor. Terus pasang tegangannya. Ini. Kalau udah terpasang gini, otomatis terbaca lah ya. Tinggal ubah-ubah si frekuensinya. Misalkan frekuensi 100 300. Nah, kalian baca tegangannya sama ampernya, baru isi ke sini. Terus lanjut ke ganti 200. Ke 200 baca lagi berapa tegangannya sama harusnya. Jadi catat lagi. Nah, kalau udah semua, itu baru komponen si resistornya ganti ke induktor. Ya, jadi per komponen. Jadi pertama kalian hitung resistor. Terus kedua itu kapasitor. Nah, ini tetap sama posisinya, cuman ganti komponen doang kan. Itu berpelan juga. Nah, terus ulang lagi. Dimulai dari 100. Ini tapi harus impitin dong. Aman nggak? Aman ya? Bro. Sok, boleh dirangkai dan ngambil data. Aku kan gak ada potnya, Bluetooth bisa nggak? Enggak tahu Bluetooth-nya. Oke, jadi pertama-tama kita pasangkan dulu kabelnya. Kita pakainya CH1 ya teman-teman. Terus kita tuh ukur dulu si apa sih? Frekuensinya ke Oh, 100. frekuensinya ke Itu amplitude kau. Frekuensi enggak, kan apa itunya 10 volt. apanya? Apa sih? Tegangannya. Tegangan amplitudo kan? Iya. 10 kan? 10 berarti di sini berarti ya? Kak. Kalau 10 berarti di sini gini. Iya. Atau di depan rumah? Di depan. Oke, terima kasih. Hapus dulu. Kak gini kak. 10 ya? 10.000 Ya. volt berarti. Oke, terima kasih. Terus ke frekuensinya dari 100. 100. Ini ada 100 berarti di mana? Itu nggak sih? Di sini. Yang dulu di mana sih? Lupa. Oke guys, kita mau ngukur tegangannya dulu. Jadi, nah, Yang merah. yang merah itu ke yang merah, yang hitam ke yang hitam. Teman-teman, bentar ya. Ini yang pertama kan kalian yang pakai resistor dulu. Nah, buat yang Kita mau ukur tegangannya dulu ya guys. Nah, oke bisa dilihat tegangannya 2,352. 2,3. Ini cek. Kan voltnya kita sumbernya 10. Nih, ini kan ini amplitude 10. Nah, untuk frekuensinya kita rubah-rubah. 100 sampai 1000. Nah, udah dirubah kayak gitu, kita cari cara nyari voltnya, cara nyari tegangannya kayak gini. Gini tempel. Merah ke merah, hitam ke hitam. Terus Nah, didapat. kalau didapat, nah silakan segitu kan. Ya, terus. Nah, terus kalau misalkan mau kalau ngukur misalnya arus, ngukur arus, ini merah ke merah ke sini. merah dicapit. Terus? Yang hitamnya ke yang Positif. bagian yang nggak dicapit lah gitu loh intinya.
Bentar. Terus Belum deh ini. nah itu pindahin dulu ya ke teman-teman ke ampere. Nah, Nih udah kayak gini, terus kita lihat dapat kayak gitu ya teman-teman. Nah kita kebetulan udah dapat semua nih. kita tinggal induktor. Tinggal yang induktor sama kapasitor. Bye guys. Udah. Oke guys, jadi kita mau ini tambahin dulu. Ada mau ngomong. Oke, jadi kita mau ubah dulu ini frekuensinya yang 100. Nah, kita Ini tuh mau nyari apa? mau nyari volt dan I Dari induktor. dari yang ininya pakainya induktor. Nah, terus kalau misalkan carinya tegangan, ini tempel sini sama sini. Aduh, ininya jasein jangan lupa. Nah, terusan dapat 0,98 tadi. Nah, terus buat nyari arusnya kita copot ini positif. Ini terus negatifnya ini ke sini. Salah bentar ya buat nyari arus. Nah, ini yang ke sini. Nah, didapatkan hasil 5,6. Nah, oke, terus buat selanjutnya kita ganti ininya pakai kapasitor. Nah, ini tuh yang panjang itu positif dan yang pendek itu negatif. Nah, ini kayak gini. Nah, jadi yang positif tuh ke sini. Yang negatif ke sini. Nah, kita ukur dulu tegangannya. Ukur tegangannya sama kayak tadi di kayak gini, sini. Nah, terus kita ukur juga arusnya caranya kayak gini sama kayak tadi juga. Bentar. Ini ke sini. Udah. Udah gitu ya teman-teman. Dah. Dia. Ayo. Nih rangkaiannya. Jadi kita bakal masuk ke bagian 2 menentukan frekuensi resonansi. Rangkaian ini buat seri ya teman-teman, dari mulai resistor, induktor, baru ke kapasitor. Kapasitor yang di sebelah sininya yang positif ya, yang panjang. Yang kiri, yang sini, yang Iya, positif. sebelah sini. Gua nggak kelihatan. Terus ininya sama kayak yang semula, ininya 10 volt, ininya mulai dari 100 ya teman-teman tuh. Ininya sampai 10.000. Nah, oke, kita mulai nih, langsung. Yang pertama kita ukur Arus dulu apa? Arus. Jadi yang merahnya tuh ke MMD yang merah. Terus nanti yang hitam dari MMD ini ke ujung resistor yang ini. Oke, didapat 16,16. Nah, oke, mungkin selanjutnya bakal kayak gitu terus ya teman-teman. Ya. Nah, Tuh. Selanjutnya bakal naik dan bakal 20,33. turun. Jadi nanti ada satu puncak resonansinya. Ya masih Kak? Tuh, nah, udah gitu terus ya teman-teman.